Hai guys, saya Catur dan selamat datang di Code Review. Pada kesempatan sebelumnya, aku sudah share nih ke teman-teman mengenai kesalahan-kesalahan yang sering ditemukan di submission belajar pemrograman web dasar. Nah, pada kali ini aku bakal ngasih contoh nih beberapa project dari peserta sebelumnya yang sudah diterima atau di-approve oleh tim reviewer kami. Nah, harapannya dari sini teman-teman jadi bisa tahu nih seperti apa sih tampilan website yang seharusnya untuk bisa lulus di kelas belajar pemrograman web dasar ini. Terus, kita juga bakal ngasih tahu standar penilaian yang ada di decoding ya. Sebenarnya teman-teman juga bisa melihat kriteria penilaian tersebut di halaman modul submission. Jadi di situ ada keterangannya ya, teman-teman bisa dibuka kriteria penilaian. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin mendapatkan nilai atau rating yang lebih tinggi, teman-teman bisa mengikuti poin-poin yang ada di situ. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita bahas dari submission yang pertama ya. Nah, di submission yang pertama ini teman-teman bisa lihat ya, dia sudah menerapkan semantic meaning nih dalam penulisan struktur kodenya. Terus dia juga sudah menampilkan elemen aside nih untuk menampilkan informasi identitas diri ya pada elemen di sebelah konten. Nah, terus juga sudah terdapat elemen footer ya di bagian bawahnya. Nah, di sini dia juga sudah menerapkan tactic flex untuk penyusunan layoutnya. Nah, tapi di sini masih banyak hal yang bisa diimprove nih teman-teman. Salah satunya misalkan di elemen aside nih belum terdapat foto diri. Jadi teman-teman sebenarnya bisa menambahkan foto diri ya agar tampilan websitenya itu lebih proporsional dan lebih menarik lagi seperti itu. Terus dia juga belum menerapkan CSS media nih. Nah, ini salah satu yang penting ya. Jadi ketika resolusinya kita rubah mengikuti layar pengguna, nah tampilan itu bisa secara responsif mengikuti layar penggunanya. Jadi, informasi itu bisa ditampilkan dengan baik, seperti itu. Nah, kemudian juga belum terdapat penerapan JavaScript nih teman-teman untuk memanipulasi DOM atau Document Object Module. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir untuk penerapan CSS media seperti apa dan penerapan JavaScript itu juga sudah tersedia kok di modul. Jadi, jangan lupa dipelajarin ya teman-teman. Oke, next ya ke submission berikutnya. Nah, di submission ini sebenarnya tampilannya sudah baik dan tentunya dia juga sudah memenuhi seluruh kriteria minimal untuk menyelesaikan kelas ini seperti semantic meaning, elemen aside, terus juga menyusun menggunakan teknik float ataupun flag box ya. Nah, sebenarnya tampilan website-nya sih sudah baik, tapi lagi-lagi ya tampilannya masih berpatokan nih kepada modul latihan ya kan. Bisa teman-teman lihat ya, jika teman-teman sudah mengikuti latihan modul yang ada di kelas web dasar, tampilannya tuh kurang lebih akan seperti ini ya. Template-nya itu Kota Bandung seperti itu. Nah, sebenarnya nggak masalah, cuman akan lebih baik jika teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh mengenai penyusunan layoutnya atau misalkan penulisan menggunakan tipe font yang dituliskan seperti itu agar tampilan websitenya bisa lebih menarik lagi. Terus pas kita lakukan inspect, nah di sini dia sudah menerapkan CSS media yang seperti yang aku tadi bilang. Jadi ketika resolusinya berubah, tampilan tetap bisa menampilkan informasinya dengan baik seperti itu. Tapi di sini dia belum menerapkan JavaScript nih untuk bisa memanipulasi DOM. Oke, next ya. Nah, di sini adalah submission salah satu peserta juga, di mana dia sudah menerapkan seluruh kriteria minimal, ya, dan memiliki tampilan yang bisa dibilang ya sangat menarik ya teman-teman. Dilihat dari backgroundnya itu mempunyai konsistensi warna yang sangat tepat ya, di mana dia konsisten menggunakan warna orange seperti itu. Terus juga dia menggunakan styling font yang tepat ya di sini, dan juga ada icon nih yang menarik seperti itu. Kemudian secara keseluruhan konten yang ditampilkan jelas ya, bahwa menjelaskan website ini sebenarnya tuh menjelaskan informasi tentang apa ya. Oh, website ini menampilkan informasi tentang pengajaran seperti itu.
Terus kemudian ketika kita lakukan inspect, nah ketika resolusinya dirubah, dia juga sudah bisa responsif ya, mengikuti perubahan dari layar penggunanya. Seperti itu. Dan juga tentu saja dia sudah menerapkan JavaScript nih untuk memanipulasi DOM. Seperti itu ya, bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini ya, pertama ketika navigasinya kita klik, akan terdapat perubahan transisi secara smooth ya. Jadi perpindahannya itu enak untuk dilihat seperti itu teman-teman. Kemudian salah satu elemennya ini diklik ya, juga terlihat ada perbedaan nih seperti menyala atau bersinar. Nah, seperti itu. Ini malah merupakan salah satu dari penerapan JavaScript yang sudah diterapkan oleh peserta tersebut. Seperti itu. Nah, bisa dibilang untuk submission seperti ini ya bisa mendapatkan nilai yang maksimal teman-teman. Aku yakin teman-teman juga bisa kok mendapatkan nilai maksimal nih untuk menyelesaikan kelas ini. Nah, caranya gimana? Yang pertama tentu saja jangan lupa teman-teman harus mempelajari seluruh materi dan modul yang diberikan. Yang kedua, teman-teman mengikuti seluruh latihan yang ada di modul dan jangan di-skip-skip ya. Oke, mungkin itu aja share aku kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman dan bisa jadi referensi buat teman-teman dan motivasi untuk mengerjakan submission di kelas belajar pemrograman web dasar. Oh iya, seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe jika belum ya di channel YouTube Decoding supaya kita semakin semangat nih memberikan informasi yang menarik buat teman-teman. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi dengan klik lonceng supaya teman-teman selalu update informasi dari Decoding. Itu aja dari aku, bye-bye!